Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a alainal jihad wa harrama alainal fasad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata adhurha liyaumil mi'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat diciptakan dengan tidak memiliki nafsu, sehingga wajar bila sangat patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hewan diciptakan tanpa memiliki akal, sehingga wajar bila tidak memiliki beban syariat atau taklif. Karena yang menjadi tolok ukur taklif adalah adanya akal. Jika makhluk tidak memiliki akal, maka taklif tidak berlaku. Sedangkan manusia dikaruniai keduanya, akal dan nafsu. Ada yang berpendapat bahwa jika manusia bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Namun, jika manusia diperbudak oleh hawa nafsu, maka kedudukannya lebih rendah daripada hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada 3 jenis nafsu, yakni nafsu amarah atau emosional, kemudian lawamah atau biologis, dan mutmainnah atau spiritual. Untuk yang pertama, nafsu amarah juga sering disebut sebagai jiwa yang tersesat, meluap-luap liar di dunia yang singkat dan fatamorgana. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammarotum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nafsu amarah selalu mengajak manusia kepada hal-hal negatif, seperti marah, iri, dengki, tamak, serakah, culas, licik, rakus, egois, boros, dan sifat-sifat lainnya yang cenderung destruktif atau merusak hal-hal di luar dirinya. Nafsu amarah ini seringkali tidak terkendali karena emosi mengalahkan akal pikiran dan syariat Allah. Sehingga
Jika nafsu ini mendominasi seseorang, maka organ tubuh manusia itu akan rusak. Begitu pula dengan lingkungan dan tatanan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah, atau bisa juga disebut dengan jiwa yang terbelenggu, terkurung jauh di dalam jurang kegelapan dan kelemahan tubuh manusia. Banyak hal-hal indah dan bermakna dalam hidup dilewatkan begitu saja. Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala uksimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Orang-orang yang dengan nafsu lawamah cenderung memiliki mental penyesalan, minder, kekecewaan, putus asa, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan, kesedihan, meratapi masa lalu, hingga menyalahkan keadaan, orang lain, dan bahkan diri sendiri. Pendek kata, nafsu lawamah cenderung merusak diri sendiri atau destruktif ke dalam. Selanjutnya, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, sebuah nafsu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu ini bisa juga disebut dengan jiwa yang tenang atau jiwa yang sempurna. Jiwa yang telah menemukan kesadaran, keberadaan, dan tujuan hidupnya. Jiwa yang telah ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dengan proses yang sedang berjalan dan bersyukur dengan hasil yang diterima. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Orang-orang dengan nafsu mutmainnah tidak lagi membedakan kebahagiaan dan penderitaan, atau masalah dan kesuksesan, dan lain sebagainya. Baginya, segala hal yang terjadi adalah cara Allah mendekati hambanya, baik melalui jalan suka maupun duka dan air mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain tiga hal tadi, dalam falsafah Jawa atau kejawen juga ditambah satu lagi yang bernama nafsu supiah, di mana nafsu tersebut merupakan cinta terhadap masalah-masalah keduniawian seperti kekayaan, kedudukan, dan wajah yang rupawan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pujian, sanjungan, penghargaan, dan penghormatan. Sabda Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin, bahwa cinta dunia adalah biang semua kesalahan. Apabila cinta dunia telah menguasai hati seseorang, maka kata Nabi Muhammad SAW, orang tersebut akan diuji dengan tiga hal. Yang pertama, cita-cita yang tak berujung. Yang kedua, kemiskinan yang tak akan mencapai kecukupan. Dan yang ketiga, kesibukan yang tidak lepas dari kelelahan. Nafsu supiah tempatnya berada di dalam kepala, sehingga menyebabkan seseorang cenderung bersikap pamer, angkuh, dan rakus. Dampaknya, hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, manipulasi, dan bahkan korupsi. Menurut Imam Ghazali, nafsu itu seperti kuda liar. Jika tidak bisa mengendalikan, maka akan terseret. Namun, jika nafsu tersebut terus-menerus dicambuk siang dan malam, maka kuda itu akan jinak dan bahkan bisa dimanfaatkan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa dim wa ni'mat في جلال وكبارك على جل العباد وأصحابنا السمك وحبيبنا وسلمنا طوينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة على سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaratin wahdil man khadhalal muslimin wa tamir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.